Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Nadila, mewakili dua rekan saya Adinda Asmara Putri dan Dede Anggraini. Kami dari kelompok 1 kelas A Indralaya program studi pendidikan kimia dalam mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Effendi MSI. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Adapun 5 sub pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Ketiga, definisi Undang-Undang Dasar dan Konstitusi serta fungsi bagi negara. Keempat, Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Langsung ke sub pembahasan pertama, yaitu Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila berawal dari pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu Kunaiki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Organisasi ini beranggotakan 74 orang yang diantaranya 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Untuk mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 sebenarnya itu bukanlah lahirnya Pancasila, melainkan tepatnya lahir istilah Pancasila karena nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno. Selanjutnya, sub pembahasan kedua, yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga tertinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah definisi Undang-Undang Dasar dan Konstitusi serta fungsi bagi negara. Definisi Undang-Undang dan Konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu Constitution atau bahasa Belanda Constitut yang artinya Undang-Undang Dasar. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat berarti pertama lebih luas dari undang-undang dasar karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja. Padahal masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar karena hanya berisi aturan yang tertulis. Sifat hukum dasar tertulis dirinci sebagai berikut. Pertama, peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara. Kedua, memuat aturan pokok ketatanegaraan. Ketiga, mengikat hak dan pemerintahan. Selanjutnya, sifat hukum dasar yang tidak tertulis. Pertama, tidak bertentangan dengan isi, arti, dan maksud hukum dasar tertulis. Kedua, melengkapi kekosongan ketentuan yang tidak diatur secara jelas dalam hukum dasar tertulis. Ketiga, memantapkan pelaksanaan hukum dasar tertulis. Keempat, hanya terjadi pada tingkat nasional. Langsung ke sub pembahasan keempat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang ialah kumpulan aturan atau ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal yang mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara, sehingga kepadanya diberi sifat kekal dan luhur. Sedang untuk mengubahnya diperlukan cara yang istimewa serta lebih berat
kalau dibandingkan dengan pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan sehari-hari. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar menurut UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis. Maksud sebagai hukum, Undang Dasar itu mengikat baik bagi pemerintah, setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat, serta mengikat bagi setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu naskah yang meliputi 1. Pembukaan, kedua ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, ketiga diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Selanjutnya, struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2000, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga ketatanegaraan bangsa Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan negara menurut undang-undang setelah diamandemen. Sistem konstitusional pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolut. Kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara harus membantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan pemerintah negara, pemerintah daerah, pemilihan umum, wilayah negara, dan hak asasi manusia atau HAM. Kemudian kedua, lembaga ketatanegaraan. MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dan mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.